kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanmu, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama Tuhan, di hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati berkat Tuhan. Sebelum kita melakukan aktivitas kita di hari ini, mari kita mau serahkan hidup kita dalam kebenaran firman Tuhan. Dan sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih di hari yang baru ini, Engkau masih memberikan kepercayaan hidup bagi kami. Sebelum kami melakukan segala aktivitas kami mendengar kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan hamba-Mu ini. Tuhan yang memberkati agar firman-Mu itu boleh menjadi pegangan dan terang dalam kehidupan kami di hari ini. Dalam nama Yesus Kristus, kami telah berdoa dan bersyukur hanya kepadamu. Amin. Mazmur 110 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan bagi kita di hari ini. Tongkat kekuatanmu akan diulurkan Tuhan dari Sion, memerintahlah di antara musuhmu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita sudah memasuki hari keempat di tahun 2021. Terpuji nama Tuhan, jikalau kesempatan ini masih Dia percayakan kepada kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, walaupun di tengah kondisi yang belum dapat kita harapkan, yang masih terjadi dalam hidup kita saat ini, ketidakpastian, ketenangan hidup, saat kejahatan masih merajalela di sekitar kita, yang kita bisa lihat dalam media sosial, media massa yang lain, dan di mana suatu saat kondisi-kondisi itu juga bisa terjadi kepada kita. Mungkin juga ketidakpastian akan masa depan kita yang terjadi tahun ini masih dalam pertanyaan-pertanyaan besar dalam hidup kita. Banyak hal di depan kita yang tidak dapat diduga, sehingga seringkali saat menghadapi masalah dan persoalan, kita berpikir untuk senantiasa mempergunakan kekuatan kita, atau juga mengandalkan orang lain yang menurut kita bisa menyelesaikan segala persoalan-persoalan kita. Terlebih dalam ketidakpastian kondisi saat ini, di mana pandemi COVID-19 juga belum terselesaikan semuanya. Walaupun sudah ada tawaran untuk vaksin, tapi itu juga belum menjadi jaminan untuk kenyamanan dalam kehidupan kita saat ini. Tapi perikop firman Tuhan hari ini
yang sudah kita dengar merupakan sebuah jawaban akan kehadiran Allah melalui Yesus Kristus yang berkuasa untuk menjadi pengharapan manusia. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita tahu Yesus sudah hadir bersama kita dan Dia sudah hidup bersama kita, dan Dia juga berjanji untuk senantiasa ada bersama kita, seperti tema Natal yang sudah kita rayakan pada tahun yang lalu, dan itu yang menjadi pegangan kita. Sehingga firman Tuhan hari ini kembali meyakinkan kita bahwa kemenangan yang sejati itu akan diberikan oleh Tuhan bagi kita. Terlebih bagi setiap orang yang mengandalkan kekuatan yang datangnya dari Tuhan, bukan mengandalkan kekuatannya sendiri. Di tengah kondisi ketakutan, ketidakpastian, kecemasan, terlebih saat ini. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dan dikatakan dalam firman Tuhan bahwasanya tongkat kekuatanmu akan diulurkan Tuhan dari Sion. Tongkat kekuatan lambang sebuah kekuasaan. Kekuasaan yang sudah diberikan oleh Allah menjadi sebuah janji bagi manusia bahwasanya apa yang ada pada Yesus itu memberikan kehidupan yang baru dan memberikan pengharapan yang baru bagi kita manusia. Memang tidak mudah bagi kita untuk memahami dan menaati pemenuhan sebuah janji, apalagi pemenuhan janji yang datangnya dari Tuhan. Sebab kita lebih sering suka menilai pemenuhannya berdasarkan keinginan kita sendiri. Seperti apa yang dipahami oleh orang Yahudi akan datangnya Mesias, yang dia pahami Mesias menurut apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka mau, sehingga mereka tidak melihat bagaimana kehadiran Mesias yang sesungguhnya hadir bagi mereka itu ada bersama mereka. Sehingga itulah yang selalu mereka tanamkan dalam pikiran mereka. Janji kemenangan yang datang dari Tuhan itu seperti konsep yang mereka inginkan. Sehingga ini juga yang mengingatkan bagi kita, adanya sebuah janji kemenangan bagi setiap orang yang mengandalkan Tuhan. Dan janji itu sudah dipenuhi melalui kehadiran Yesus. Dan janji itu juga akan diberikan menjadi pegangan dalam kehidupan kita, dalam menjalani hari-hari kita saat ini. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yakinlah, cepat atau lambat, janji Allah itu pasti digenapi kembali kepada kita. Dan dalam janjinya, kita akan menemukan sebuah harapan dan kekuatan untuk teguh mengalami kehidupan saat ini. Sekalipun kita mungkin akan dihadang oleh berbagai persoalan-persoalan hidup dalam menjalani tahun ini lagi. Tapi apapun yang menjadi masalah kita dalam menjalani hari-hari kita saat ini, hendaklah kita tidak putus asa, tapi tetaplah pegang pada janji Tuhan. Dan jangan biarkan ketakutan-ketakutan kita ataupun kesulitan-kesulitan yang kita hadapi itu menjadi hambatan bagi kita untuk membuktikan akan pemenuhan ataupun wujud nyata janji Tuhan dalam kehidupan kita kelak. Karena kemenangan itu Tuhan sudah janjikan bagi kita, setiap kita yang setia pada jalannya. Sehingga segala penderitaan, segala ketakutan, segala sakit penyakit itu tidak akan berkuasa dalam hidup kita, sehingga kita sampai meninggalkan Tuhan kita. Dan melalui firman Tuhan di hari ini, marilah Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, jikalau kuasa Allah itu sudah ada pada Yesus, dan kita juga yang sudah diberikan kepercayaan menerima kuasa itu yang datangnya dari Allah kita, maka jangan pernah takut. Mari jalani hidup ini bersama Tuhan, karena Tuhan senantiasa ada bersama kita, walaupun di depan kita belum bisa menjadi jaminan akan seperti yang kita inginkan.
Tapi setiap orang yang mengandalkan kekuatan Tuhan tidak akan pernah kecewa kapanpun dan dimanapun. Terpuji nama Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat firman-Mu yang kami dengar di pagi hari ini. Kami bersyukur akan janji-Mu, janji sebuah kemenangan bagi setiap kami yang mengandalkan Engkau. Dan janji itu juga yang sudah Engkau berikan melalui kehadiran Yesus dalam hidup kami, yang kami peringati pada perayaan Natal di tahun yang lalu. Dan janji itu juga ada pada kami. Oleh sebab itu, ajari kami, kuatkan kami, sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan kami di hari ini lagi, kami tetap mampu mengandalkan Engkau, kekuatan yang datangnya dari Engkau, karena Engkau sudah hadir bagi kami melalui Yesus yang menyertai dan membimbing kami untuk senantiasa mengerti akan kasih dan kesetiaan-Mu. Dan saat ini juga kami berdoa buat jemaat-jemaat Tuhan yang ada di Sukabumi. Tuhan berkati agar mereka juga senantiasa boleh memperoleh kasih Tuhan dan merasakan berkat yang datangnya dari Tuhan dalam setiap pelayanan-pelayanan mereka lakukan. Biar nama Tuhan senantiasa dimuliakan. Dalam nama Yesus Kristus, kami telah berdoa dan bersyukur hanya kepada-Mu. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.